يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi modul ini berbicara tentang membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini dia berbicara tiga judul: perubahan paradigma, makna disiplin, dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini kegiatan pemantik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah berusaha membuka sekuat tenaga. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ini dilakukan bergantian. Nah, pertanyaannya, apakah Anda akan membuka kepalan Anda? Apa alasannya? Jadi sambil diskusi kalau ada barang berharga disimpan di tangan sekali tidak boleh ada orang ambil banyak nih nak kasih mungkin teman tak ada gelitik mungkin nak mungkin uang apa mungkin kira-kira mungkin buka atau tidak mau apa alasannya? Karena paling berharga. Iya, karena berharga sekali jadi tidak boleh buka itu ya. Berharga sekali. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu kalau murid itu tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang tidak mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi itu perumpamaan ketika seseorang tidak mau untuk dikontrol, biar apa dikerja tidak bisa kontrol. Biar apapun upaya nyata untuk mengubah perilakunya, kalau memang dia tidak mau untuk dirubah, dia sudah berstatement tidak mau berubah. Pokoknya apapun yang bilang orang, apapun yang kerja orang, apapun dikasih tidak mau berubah. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bujukan dalam bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha
untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ketika kita terlalu mengontrol anak didik, bisa jadi anak didik tersebut bergantung kepada kita. Misalnya kalau bukan kita yang suruh, kita tidak mau ki. Kalau yang lain suruh, kita tidak mau ki, itu ilusi mengontrol. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kegiatan mengkritik itu mengantar murid untuk kepada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika kita terlalu sering mengkritik murid, murid akan merasa gagal atau merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi pesan negatif itu tidak mesti dengan suara besar, bisa juga dengan suara lembut, tapi sesungguhnya itu sangat dirasakan negatif oleh anak didik. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan kerusuhan akan terbentuk. Ini perubahan paradigma. Jadi stimulus respon dan teori kontrol. Realitasnya realitas respon, kebutuhan kita sama, terus teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Jadi kalau kita menstimulus, kita beranggapan bahwa sebenarnya kebutuhan kita semua sama, tapi teori kontrol menyebutkan bahwa semua kebutuhan kita berbeda. Makanya ada orang yang harus mau begini, ada orang yang mau mengerjakan itu. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori responnya semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Teori respon, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi sesungguhnya setiap orang punya pandangan sendiri-sendiri. Teori respon, stimulus respon, orang lain mengontrol saya, tapi di teori kontrol saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Itu perbedaan teori respon, stimulus respon, dan teori kontrol. Selanjutnya, makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apa makna disiplin itu sesungguhnya? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak tak? Apa yang terlintas di pikiran tak? Disiplin dalam hal apa dulu? Misalnya waktu, tepat waktu. Misalnya disiplin dalam tanggung jawab. Disiplin apa lagi? Kalau disiplin waktu kan datang tepat waktu. Kalau misalnya tanggung jawab, misalnya disuruh dikerja ini, ya kerjain, dia tanpa disuruh lagi. Ya, itu namanya sudah disiplin tanggung jawab. Menurut Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu tercipta kalau ada kemerdekaan. Jadi ketika seseorang merasakan tidak merdeka, itu bukan disiplin yang dijalankan, tapi keterpaksaan. Kenapa kemudian dalam sebuah pondok pesantren misalnya, santri yang berada dalam lingkungan pondok bisa tepat waktu sholat, mengaji sekian juz, itu karena ada aturan yang membuat disiplin. Tapi ketika libur misalnya, hilang semua, karena dia merasa tidak merdeka,
menerapkan itu dengan keterpaksaan. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersikap self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan mewajibkan diri kita sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi untuk membuat kita disiplin, dorongannya harus dari dalam diri kita sendiri. Orang tidak berhak membuat kita disiplin kalau kita tidak mau disiplin. Jadi dorongan-dorongan itu berasal dari diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mendidik anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dengan memiliki motivasi inspirit bukan ekstrim. Jadi selanjutnya pembahasan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Jadi seseorang bisa berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau kita meyakini sesuatu baik, maka itulah yang kita kerjakan sebenarnya. Nilai kalau dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai di situ: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sikap murid yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, jujur, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreativitas dan bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, dan kedamaian. Ini semua adalah contoh kebajikan yang tidak diperdebatkan lagi. Jadi kalau kita memiliki nilai-nilai itu, tidak ada orang berdebatkan yang bilang itu jujur, kebajikan atau bukan, itu rendah hati, kebajikan atau bukan, itu toleransi, kebajikan atau bukan. Jadi itu adalah nilai kebajikan universal, adalah sudah disepakati bahwa itu adalah nilai yang baik. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia didorong oleh 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang melakukan tindakan menurut 3 motivasi ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya untuk menjadi seseorang yang saya inginkan. Menghindari menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya oleh dirinya sendiri bahwa itu adalah nilai yang baik. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Misalnya seorang murid ketika pergi ke sekolah, kalau tidak pergi ke sekolah ini, kira-kira apa yang terjadi? Oh, marahi kak mamaku, marahi kak guruku, misalnya. Itu adalah nilai terendah dalam motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, untuk tingkatan di atasnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya,
apabila saya melakukan ini saya akan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Selanjutnya, motivasi selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila akan menjadi seperti apa saya bila melakukan ini. Jadi itu dorongan dirinya sudah melakukannya. Kalau bekerja ini kira-kira apa dampaknya positif dan negatifnya untuk diri saya sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini baik. Jadi ini 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Jadi ini bagian kedua tadi dari teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Hukuman dan penghargaan. Ini ada cerita singkat. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang menggagap dan tergagap dan malu luar biasa. Malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari cerita ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa? Kenapa? Merupakan hukuman apa merusak jiwa. Jadi, menurut Anda tindakan Pak Seno kepada Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Kita akan membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman itu bersifat satu arah, terjadi tiba-tiba, anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam menentukan hukuman. Hukuman bisa bersifat fisik maupun psikis, berupa perbuatan ataupun perkataan. Sedangkan konsekuensi adalah bentuk disiplin yang terencana, sudah disepakati, sudah disetujui oleh guru dan anak didik. Anak didik tahu konsekuensi yang akan diterima jika ada pelanggaran. Anak didik dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi kalau hukuman, anak didik merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama. Misalnya trauma, kalau sudah pernah dihukum yang tidak menyenangkan, nah benci selamanya itu gurunya atau apa, bahkan ada yang sampai sudah tidak mau belajar. Itu perbedaan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah bentuk disiplin yang sudah direncanakan. Baik, identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu dihasilkan dari hukuman, terjadinya sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Jadi dalam misalnya kalau anak-anak berkelahi, korban mendapatkan hukuman, mendapatkan keadilan, tapi yang melakukan kesalahan akan tersakiti. Perilaku pasif dan agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu kalau murid tidak takut tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan sistemnya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi misalnya takut saja sama gurunya yang satu itu, ketika guru yang lain menghadapi, tidak berlaku lagi disiplin yang diterapkan, karena hanya gurunya itu
membenci peraturan. Ini akibat dari hukuman. Jadi hukuman itu negatif, berbentuk paksaan. Awas ya kalau kamu lakukan, nanti kamu akan seperti ini. Mendorong menyalahkan diri, konsepnya buruk. Sedangkan konsekuensi perbuatannya adalah sesuatu harus terjadi. Jadi anak-anak sudah tahu karena dia tidak melakukan ini, jadi ini harus terjadi. Itu konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Dalam hal anak yang bermasalah, misalnya 2 orang yang berkelahi, korban bisa diabaikan, tapi murid yang berbuat kesalahan dibuat tidak nyaman. Jadi dia menyadari sendiri kalau ini salah. Jadi kita tidak menitik beratkan kepada korban. Kalau tadi hukuman, korban dapat keadilan, tapi yang berbuat salah itu kan kita tidak menyadari kesalahannya, bukan tersakiti gitu. Yang berlaku yang berlaku tidak mau merubah sifatnya karena dia tersakiti karena dia sebagai pelaku tapi sakit akibat hukuman itu, jadi bisa jadi kesalahan itu akan terulang kembali. Kalau sudah terjadi, jadi pikirannya tidak menyadari harus kini baik. Memerlukan konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dan guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi didorong si anak sadari kesalahannya. Ini tadi itu benar atau salah? Jadi kalau salah apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Begitu kalimat-kalimatnya. Jadi dia netralnya kalau konsekuensi tadi dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya yang ketiga adalah dihukum oleh penghargaan. Atau ini. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu dalam proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya dalam jangka waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat ketika Bu Anas sakit, terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Karena tidak adanya komunikasi antara guru yang satu dengan yang lain. Yang tadinya yang satu menerapkan metode ini, tapi yang lain tidak tahu. Makanya kejadiannya seperti itu. Orang itu dari segi anunya, dari segi itunya, dari anak-anaknya dihukum oleh penghargaan. Dari segi anak-anaknya, anak-anak karena terbiasa seperti itu, makanya masih selalu seperti itu. Tidak ada motivasinya, karena penghargaan. Karena motivasinya mendapat bintang, makanya. Jadi ketika penghargaan itu tidak ada, kedisiplinan tidak berjalan lagi. Tidak ada. Begitu. bukan dari kebiasaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi itu konsekuensi penghargaan. Bisa dilakukan penghargaan kalau kita mengharapkan sesuatu dalam jangka waktu pendek saja. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung
serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi motivasinya anak-anak berbuat sesuatu bukan karena itu baik, itu bermanfaat untuk diri saya, tapi karena mau dapat penghargaan. Jadi ketika penghargaan itu hilang, motivasi itu sudah tidak ada lagi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita tidak sadar yang kita lakukan ini baik, karena selama ini kita hanya mau mendapat penghargaan melakukannya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan prasyarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Jadi ini resiko dari penghargaan. Kalau sudah gagal dapatkan itu penghargaan, bisa jadi dia akan berhenti berbuat karena tidak mendapat penghargaan itu, tidak dapat itu penghargaan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan atau melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi orang yang berbuat sesuatu berdasarkan penghargaan akan melakukan itu jika ada penghargaan. Jika tidak, berhenti juga. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kalau dia berdasarkan, maksudnya dia berhenti merokok karena dia dapat penghargaan, tidak berhasil itu. Tapi ketika dia menyadari rokok itu kasih sakit, berhenti merokok itu, buat berhenti merokok karena itu bermanfaat untuk dirinya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jadi ini salah satu efek negatif dari penghargaan, membuat orang lain iri dan tidak menyukai orang yang mendapatkan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi mungkin sebagian akan merasa termotivasi dengan penghargaan, tapi sebagian yang tidak mungkin saya lakukan itu, akhirnya tidak ada motivasinya karena dikalangi sama yang lebih sering mendapat penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Riset 1. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Riset kedua, anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian lain hanya diberitahu jika jawaban mereka benar. Anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang tidak diberitahu jawabannya benar. Karena kenapa? Karena yang mau dapat penghargaan ketika diberikan sesuatu, ketika salah berhenti mencoba, sementara anak yang tidak diberitahu dia jawabannya benar, mencoba terus, dan atau benar ini atau salah, ada dimotivasi untuk menjawab terus karena tidak tahu jawabannya benar atau salah. Sementara anak yang diberikan permen ketika jawabannya benar, suatu saat ketika salah berhenti mencoba karena dia salah.
Pengamatan dilakukan dalam sebuah kelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar itu hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berusaha mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni adalah sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan menjadi sebuah hadiah. Jadi kurang kreatif. Pindah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Jadi di yang ini kita belajar 3 judul lagi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Yang pertama dulu, keyakinan kelas. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan bahwa seseorang yang lebih memotivasi seseorang dari dalam seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi ini perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Tahapannya untuk menciptakan keyakinan kelas adalah menetapkan nilai kebajikan. Jadi tadi ada nilai-nilai kebajikan universal di 2.1. Tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Curahkan pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok. Buatlah poster yang dibuat. Jadi peraturan kelas tahap menciptakan kebajikan. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya dan didiskusikan bersama anak-anak, bahwa ketika kita melakukannya itu adalah baik, tapi kalau kita tidak melakukannya ada konsekuensinya. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu guru sendiri yang menetapkan aturan kemudian menghukum ketika tidak dilakukan. Berbeda dengan keyakinan kelas. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota perlu belajar. Keyakinan kelas 1 ini. Setiap anggota perlu belajar. Setiap anggota perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas saling menghargai. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk dari kalimat positif. Bukan tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Jagalah kebersihan kelas kita. Itu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi bedanya peraturan dengan
Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif, kalau peraturan kelas itu larangan, berisi larangan, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh menggalat di teman, ya negatif. Tapi kalau keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Ini perlu ditetapkan setiap mau belajar. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia berdasarkan dengan 5 kebutuhan dasar ini. Anak-anak atau seseorang melakukan kesalahan ketika 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik kita adalah untuk mendapatkan yang kita inginkan. Maka ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, mereka merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, dan bertahan hidup. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Kenapa ini? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi, seseorang melakukan kejahatan karena tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya lapar, berbuat mencuri misalnya, dan sebagainya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Kebutuhan ini 3 dari kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka dengan gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, cari perhatian juga. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Dalam kasus Doni, dia merasa hebat
Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan lain. Dalam kasus Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Karena itulah dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni akan berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkannya. Semua hewan dengan tingkat integrasi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Dalam kasus Doni, dia melakukan karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Jadi satu masalah ternyata untuk memenuhi 5 kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Jadi itu adalah alasan dibalik kelakuan atau tindakan seseorang. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Pertanyaan pemantik. Bacalah kasus di bawah ini. Tisa dan Hana dipanggil guru ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto sering menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah kepala sekolah, penerapan disiplin manakah yang akan Anda lakukan untuk Hana dan kasus Anto? Ada yang mau mencoba? Untuk menerapkan disiplin apa yang akan dilakukan terhadap Hana dan Anto? Jadi udah ada nih. Iya, kata-kata kasar. Dari SMP, Bukan nanti. Ada nih dan kalau sementara ada kayak kegiatannya yang bersama, kita dikasih keluar dari grup dia supaya tidak berarti itu hukuman apa itu? enggak bantu alunya Itu hukuman. konsekuensinya kalau dikasih semuanya dia masih enggak dijelasin. Oh dia kan dulu dia dibicarakan sama anu dia masih buat seperti itu. Ya, artinya ada dulu pendekatan secara ini. Supaya dia berkonsekuensi saat dia tidak mengikuti aturan, maksudnya kita membuatkan aturan pada saat forum daring bahwa kalau dia melakukan tidak berbicara kasar, tidak merunduk, tidak membunuh lewat sosial media begitu, saat mereka melakukan mereka akan dikeluarkan dari forum tersebut. Itu konsekuensinya. Karena mungkin konsekuensi dalam waktu dekat dulu ini nih. Kita nonton ini dulu nih. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu Posisi cara dalam hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ini murid Bisa akan jadi memiliki penilaian ibu diri yang tidak buruk bakal terhadap sekolah. diri mereka. Sarah cepat. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang tua yang disayang. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, guru akan mengalami dengan besar dan ia akan mengalami emosi negatif tersebut Dan diri dalam yang dirinya. anak kalau ini membuat merasa bersalah. Anak-anak merasa bersalah tapi cenderung iya, najak diri namanya tidak berguna mentong kak saya. Ibu saya orang saya itu kasih kecewa guruku orang tuaku itu. Dampaknya ada, dampaknya ke anak-anak. Tidak bagus sih juga deh. Tidak bagus juga. Karena malu jadi tidak. Selanjutnya ini saya sebagai teman Kalau saya gagal begini, jaga jadi orang.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin sama ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi ini posisi teman positif, tapi ada dampaknya juga kalau guru tersebut bukan guru tersebut yang ada pikir kecewa terus murid merasa dikecewakan jika tidak dibantu lagi, bisa juga bertindak tergantung sama guru itu saja begitu. Kalau ganti dengan guru tahu. Iya. Jangan guru yang Karena masih dorongannya masih eksternal. Ini murid disiplin karena dorongan dari luar. Selanjutnya posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Lalu posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima tuh yang pas. Manajer dari direkturnya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah,
harus segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Nah, ini bisa dilakukan ke umur berapa dan apa? Tidak terlalu mungkin untuk tahun ini. Belum terlalu anu sih kalau kayaknya kan, karena kan kalau berpikir yang anunya itu kayak kompleks sekali memang. Iya, kasih itu alarm untuk kalau Ya, nanti kan besok terlambat kita terlambat. Maaf, bangun. Kenapa kita terlambat? Kenapa kita baru bangun? Lambat tak tidur. Terus kalau mau cepat bangun bagaimana? Cepat tak tidur. Iya, maksudnya bisa Bisa begini tapi tergantung umurnya bagaimana. kalau belum juga maksudnya seperti kan dia tadi siapa yang bisa bantu di rumah? Iya. Kalau tata tidak sampai terlalu detail nih. Ya, yang bukan Sounding Jadi sebenarnya ada. tadi 5 posisi kontrol. Motivasi eksternal itu 4 tadi. Motivasi eksternal itu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Itu motivasi yang dibangun ke anak, tapi didorong pi. Kalau manajer sebagai posisi manajer tadi, kita mendorong anak untuk menyadari dan mendorong dirinya untuk berbuat baik dari dalam dirinya. Iya. Terus perilaku kontrol yang negatif itu 2 tadi, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu negatif untuk anak-anak. Terus kalau perilaku kontrol positif itu guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Sedangkan untuk kontrol diri sebagai manajer, guru sebagai manajer itu untuk kontrol dirinya anak-anak. Jadi kalau sampai sebagai teman, sebagai pemantau masih bisa tapi kalau mau dihidupkan yang bilang anak-anak disiplin terus itu dibangun dari dirinya. Jadi kita berposisi sebagai manajer. Jadi di hasilnya ketika guru sebagai penghukum, murid akan memberontak, mendendam dan menyalahkan orang lain. Selanjutnya kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal dan berbohong. Jadi posisinya sebenarnya bukan hanya guru, orang tua juga. Terus kalau posisi kita sebagai teman, murid akan hasilnya akan ketergantungan kepada kita. Jadi kalau bukan kita berbuat begitu nih lagi, berbuat tidak bagus nih lagi. Selanjutnya hasil kalau sebagai guru, sebagai pemantau, hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau saya diawasi baik tapi kalau tidak tapi kalau posisi guru sebagai manajer, dia memuatkan watak dan karakternya anak. Jadi
bisa sebenarnya kalau bilang pertanyaannya tadi bilang untuk anak usia dini bisa tapi perlahan-perlahan, maksudnya step by step juga karena nggak bisa kita langsung sadari kalau anak-anak. Jadi anak-anak ketika posisi menghukum, anak-anak itu akan berkata tidak peduli dia dihukum kak, besok terlambat lagi dihukum dia lagi. Tapi kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah itu maafkan, maksudnya apa nih perasaannya karena maafkan tak perlu gara-gara saya salah kita merasa kecil. Selanjutnya kalau guru sebagai teman, saya pikir bapak dan ibu teman saya. Terus kalau pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi motivasinya masih dari luar kalau guru sebagai pemantau. Tapi kalau dari sebagai manajer, murid akan berkata bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki ini masalah ini dengan cara seperti ini. Itu lima posisi kontrol. Terus dampaknya untuk menghukum mengulangi kesalahan berulang kali. Jadi murid akan mengulangi kesalahan berulang kali. Selanjutnya untuk membuat merasa bersalah, murid akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Untuk posisi sebagai teman, murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Selanjutnya kalau guru sebagai pemantau, murid akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Tapi kalau guru sebagai manajer, murid akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Selanjutnya segitiga restitusi. Kita nonton video lagi deh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tahap-tahap di posisi sebagai manajer. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, pasti saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Alasannya akan mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya
kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Restitusi itu dilakukan sebagai kita posisinya sebagai manajer. Jadi ada tadi yang pertama yang di awal dibahas itu hukuman, konsekuensi, ini yang ketiganya adalah restitusi. Hukuman identitasnya adalah identitas gagal, menghasilkan murid yang gagal, sementara konsekuensi dan restitusi ada kaitannya dengan disiplin dan identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi sesuai kesepakatan. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang, jadi menguatkan anak, menguatkan identitas anak. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kita fokus ke yang melakukan tindakan, yang korban bisa diabaikan. Selanjutnya di restitusi, korban mendapatkan ganti. Misalnya karena tadi kita sudah menilai sedikit restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Jadi korban mendapatkan gantinya. Kalau di contoh kasusnya yang kemarin itu ada juga yang tarik bajunya temannya, berkelahi tarik bajunya temannya sampai copot bajunya. Akhirnya yang melakukan itu ditanya sama gurunya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Dia bilang dilempar mungkin itu bajunya, karena bilang gitu korban marah ki mamaku ini kalau nggak lihat kita lepas
membuat tidak nyaman, direstitusi murid akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya di hukuman, perilaku pasif agresif akan meningkat. Di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Direstitusi, masalah akan terpecahkan. Selanjutnya di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau guru menghukum dia tidak takut, tidak bisa jalan sistemnya. Terus di konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Selanjutnya di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya di hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi misalnya di sekolah diterapkan hukuman itu, di sekolah dipulangi ke rumahnya tidak berlaku itu hukuman. Misalnya ada disiplin yang diterapkan di sekolah, kalau tidak dilakukan dihukum ki. Tapi ketika pulang ki, kan tidak ada nih gurunya yang bikin peraturan itu. Di konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di konsekuensi, anak-anak sudah mulai tahu konsekuensinya. Kalau saya melakukan ini, dampaknya tidak bagus. Tapi di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Di hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Tapi di konsekuensi, peraturannya apa, mampukah kamu melakukannya? Di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Di hukuman, anak akan membenci peraturan. Di konsekuensi, anak akan menghormati peraturan. Tapi di restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Untuk hukuman dia negatif, untuk konsekuensi netral, dan restitusi adalah positif. Awas di hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu akan seperti ini. Selanjutnya di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, karena ada aturan dan sudah tahu konsekuensinya. Selanjutnya di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi menggali ke dalam dirinya itu anak mau betul mau lakukan ini kayak tadi yang dididik sama temannya, kemudian dia membalas mengatai, sesungguhnya ini yang kamu lakukan betul-betul kan dari dalam dirimu. Iya salah karena sadari tadi itu udah iya salah kan, harusnya bisa jadi lebih sabar lagi, tapi tadi tidak ketahan di emosiku seperti itu. Di hukuman ada mode paksaan, di konsekuensi ada mode stimulus dan respon, tapi di restitusi ada teori kontrol. Jadi kita mengajarkan anak untuk mengontrol perilakunya. Di hukuman mendorong menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri. Di konsekuensi mendorong kepatuhannya anak. Di restitusi mendorong kedisiplinan positif. Di hukuman konsep diri buruk, di konsekuensi konsep diri baik, tapi di restitusi konsep diri menjadi kuat. Di hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Di konsekuensi anak belajar mentaati peraturan. Tapi di restitusi anak belajar memecahkan masalah. Selanjutnya di hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar harus impas, membayar kesalahan dengan impas, itu di hukuman. Selanjutnya di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Di restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kontrol kendali. Saya melakukan ini, akibatnya ini, saya melakukan ini, akibatnya ini. Jadi itu yang di restitusi. Terus hukuman dampaknya pada murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Di konsekuensi anak akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri dan penahanan. Di restitusi murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya di hukuman tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai. Tapi di konsekuensi sudah diketahui konsekuensinya dan masuk akal. Di restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi atau perbaikan diri. Hukuman dibuat oleh guru, tapi kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan anak melalui kesepakatan kelas.
anak sudah tahu ini salah, saya memperbaikinya dengan cara seperti ini. Di hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Sementara di konsekuensi membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan di restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi anak. Jadi itu penerapan restitusi itu. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, memperkuatnya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, kamu ingin menjadi seperti apa, kamu akan terlihat atau terdengar atau terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain, bagaimana kamu mau melakukan ketika kamu berbuat salah, apa nilai yang diajarkan keluargamu tentang hal ini, apakah kamu memegang nilai ini, kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya. Itu di restitusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba untuk penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih, kesepian, menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban, menunjukkan kekurangannya, kebutuhannya akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan, menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi fokus ke diri sendiri. Menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. 3 tahap evaluasi diri. Saya tidak suka cara saya berbicara kepadamu. Itu evaluasi untuk diri kita. 2, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Evaluasi diri yang selanjutnya, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat, saya akan bicara. Jadi ini tahap evaluasi diri dari restitusi. Saya tidak suka cara saya berbicara kepadamu, kesalahan yang saya lakukan, narapilah oh ya salahnya saya ini karena saya tidak suka. Misalnya tuh ada anak-anak yang berbicara kasar kepada temannya, dia bilang evaluasi dirinya, tidak suka sebenarnya tadi itu cara aku bicara. Terus kesalahannya, dan bilang lagi kesalahannya apa yang tadi kesalahannya, begini cara bicara, begini cara bicara, begini cara bicara. Akhirnya yang ketiga, oh besok akan saya ubah, bicara aku seperti ini akan diubah begini. Itu tahap evaluasi diri. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Ketika Anda berhadapan dengan orang lain dan melakukan evaluasi diri, maka 9 dari 10 orang yang diajak bicara akan melakukan evaluasi diri juga. Mungkin akan ada 1 dari 10 orang yang diajak bicara justru akan menggunakan kesempatan itu untuk menghukum Anda. Kalau ini terjadi, tanyakan saja apakah mau menggunakan kesempatan ini untuk menjelek-jelekkan saya, atau Anda mau membuat situasi ini menjadi lebih baik. Anda mau ke arah mana? Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi itu menguatkan
Terus restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktik pendidikan kita seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas. Disuruh keluar kelas ke koridor, ke kantor guru, seringkali biarkan tanpa pengawasan. Kalau ada anak remaja nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah, padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka, dan mereka tidak belajar nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita harus bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu restitusi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pemaparan untuk penanaman budaya positif di sekolah.